Kita pasti pernah ada di momen dimana kita sudah memiliki tujuan atau impian. Misalkan, oh aku pengen ke startup, jadi aku harus belajar ngoding. Atau, oh aku harus mulai belajar bisnis agar aku bisa membuka lapangan usaha baru. Oh aku harus lebih aktif join di komunitas agar aku bisa mendapatkan network untuk kerja ke startup. Apapun impiannya, pasti ada momen dimana ketika kita jalani, kita akan mengalami yang namanya kegagalan. Entah itu misalkan tadi ketika, oh aku pengen belajar ngoding, ternyata setelah dijalani, kok ngoding itu susah banget ya. Banyak konsep-konsep dan teori-teori yang harus aku pelajarin. Belum lagi ketika kita sudah belajar satu hal, kemudian hal lain yang kita pelajarin membuat kita lupa materi-materi yang sebelumnya. Susah banget. Dan momen itu akan sangat-sangat terasa dan mengakibatkan kita untuk bertanya seperti, ini worth it gak ya untuk aku lanjutkan? Udah bener gak tujuan yang aku jalani ini? Nantinya ekspektasinya atau harapannya sesuai dengan yang aku bayangkan gak? Sehingga apa? Sehingga kita akan ada momen dimana kita bilang, apa mending aku berhenti aja ya untuk melanjutkan tujuan ini, atau aku ganti tujuan aja deh, dan kawan-kawan. Di sini aku akan bantu teman-teman buat menemukan cara agar teman-teman bisa lanjut untuk menggapai impian yang teman-teman sudah tentukan tadi. Tips yang pertama. Jadi, pertama, apabila kita ingin mencapai tujuan, ya berarti kita harus punya tujuan itu. Tapi pertanyaannya adalah tujuan yang seperti apa? Nah, di sini kita perlu memiliki tujuan yang ada sisi-sisi atau nilai-nilai emosionalnya. Sehingga apabila kita merasa down, kita bisa mengingat momen itu atau tujuan itu dan kita akan ke-charge kembali. Tapi tujuan seperti apa yang ada emosionalnya? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tujuannya itu misalnya seperti ini. Oh, aku pengen belajar ngoding agar bisa ke startup. Kenapa pengen ke startup? Oh, agar aku bisa bekerja dari rumah. Atau, oh, agar aku bisa cepat dapat duit yang banyak dan cepat kaya. Itu bukan tujuan-tujuan emosional. Tapi ya tujuan-tujuan biasa gitu. Nah, akan menjadi tujuan emosional ketika kita pertanyakan terus kenapa, dan kenapa. Contohnya tadi ya, oh kenapa pengen kerja di startup? Oh, di startup itu bisa dapat duit lebih cepat, misalkan dari gajinya gitu ya. Nah, kemudian kenapa kok ingin cepat dapat gaji yang banyak atau duit yang banyak? Oh, itu bisa aku gunakan untuk membuka bisnis usaha yang baru. Oke, kenapa ingin membuka bisnis usaha yang baru? Oh, karena aku ngelihat banyak teman-temanku yang tidak mendapatkan privilege, padahal mereka mampu, dan sehingga mereka gak bisa berkembang, tidak mendapat pekerjaan dan akhirnya tidak bisa sukses misalkan. Nah, sedangkan aku merasa punya banyak privilege yang aku rasakan sehingga aku bisa sukses. Nah, kalau misalkan teman-teman itu tidak mendapatkan privilege, aku yang akan memberikan privilege itu kepada mereka. Nah, kelihatan ya di sini ya, ada sisi emosional ketika aku mengucapkan tujuan tadi. Nah, jadi tujuannya adalah aku ingin membantu teman-teman agar mereka bisa sukses. Nah, ketika ada feel emosionalnya tadi, kita tentukan tujuan tadi sebagai tujuan akhir kita. Jadi tujuan yang emosional tadi itu perlu. Nah, kembali lagi, kenapa tujuan emosional itu perlu? Karena ketika ada di momen-momen kegagalan tadi, kesusahan dan kawan-kawan, boleh kita itu merasa gagal, kita istirahat dulu, kita lelah, kita berhenti dulu, boleh. Tapi kita akan bisa recover cepat apabila kita mengingat momen-momen emosional tadi atau tujuan-tujuan emosional yang sudah kita tentukan tadi. Jadi walaupun kita jatuh, kita akan cepat recover. Tips yang kedua, kita harus mengatur prioritas. Jadi untuk bisa mencapai tujuan tadi, kita sudah punya tujuan yang emosional tadi. Nextnya adalah kita perlu fokus mengejar impian tersebut atau tujuan tersebut. Gimana caranya? Masalahnya adalah kita punya banyak aktivitas pasti sekarang. Sebelumnya kita belum pernah punya tujuan itu dan kita mendeklarasikan tujuan itu hari ini. Nah, berarti akan ada banyak aktivitas-aktivitas yang biasa kita lakukan yang perlu dikorbankan. Tapi aktivitas yang mana yang perlu kita korbankan? Bagaimana caranya kita tahu? Nah, itu bisa kita lakukan dengan cara kayak membreakdown planning dari tujuan tersebut itu turun ke bawah, sehingga nantinya kita akan tahu mana aktivitas-aktivitas yang harus kita pertahankan atau aktivitas baru apa yang harus kita lakukan. Contoh tadi, misalkan aku pengen bisa cepat-cepat ke startup untuk bisa dapat gaji tadi dan untuk membuka
bisnis baru. Nah, berarti goalsnya yang paling dekat adalah kita harus bisa ke startup. Nah, kita mikir aja, untuk bisa ke startup, apa yang kita butuhkan? Oh, pertama, kita harus punya hard skill. Berarti ngodingnya harus jago. Kemudian kita juga butuh soft skill. Berarti kita perlu latihan komunikasi, public speaking, dan kawan-kawan. Terus, apalagi? Oh, kita harus punya network, punya relasi, harus punya kenalan, agar kita tahu bagaimana keadaan di startup dan kita bisa mempersiapkannya. Nah, dari 3 hal tadi ini, kita mikir aja, mana kegiatan-kegiatan kita atau aktivitas-aktivitas kita yang saat ini itu mengantarkan kita untuk ke arah sini. Contoh, misalkan kalau aku adalah seorang mahasiswa, kegiatannya pasti banyak. Kuliah itu sendiri, terus ikut lomba, ikut kompetisi, hackathon dan kawan-kawan, atau bisa ikut organisasi, bisa ikut komunitas juga, tapi itu banyak banget, gak mungkin kita ikuti semua. Nah, makanya kita pilih mana yang mendekatkan tadi. Contoh, oh aku bisa ikut organisasi. Organisasi buat apa? Oh, ngelatih kita untuk soft skill, misalkan. Nah, kemudian soft skill ini berarti kan mendekatkan kita untuk ke startup tadi ya, karena di startup butuh soft skill, butuh latihan bicara juga, gak cuma ngoding. Oke, kita lock dulu nih, ikut organisasi. Nah, kemudian apa lagi nih yang bisa kita lakukan? Oh, kita perlu hard skill juga. Dari mana kita dapat hard skill tadi? Oh, kalau kita mahasiswa mungkin kita bisa aktif ikut komunitas, baik komunitas di dalam kampus atau di luar kampus. Nah, kemudian apa lagi? Oh, kita butuh relasi, butuh network. Kita butuh kenal dengan orang-orang yang sudah bekerja di startup, agar kita bisa belajar dari mereka. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan itu? Nah, yang aku lakukan dulu adalah aku ikut komunitas di luar kampus. Karena di komunitas di luar kampus itu gak cuma mahasiswa aja isinya, tapi teman-teman yang udah bekerja. Jadi aku bisa tahu keadaan di startup seperti apa, skillku ini sudah cukup atau enggak, apa yang harus aku improve, dan kawan-kawan itu bisa benar-benar diberitahukan atau dites gitu ya, bisa dinilai. Oke, tadi sudah ada beberapa, ikut organisasi, kemudian ikut komunitas di luar, dan satu lagi kita harus tetap kuliah, gak mungkin kita tinggalkan kuliah kita gitu kan. Pertanyaannya adalah, tadi udah ada 3 kegiatan, mampu gak kita membagi waktu untuk aktif di 3 hal ini? Nah, kalau misalkan tidak mampu sepertinya, nah mungkin ada yang perlu dikorbankan. Nah, di sini kita harus tegas dan kita harus berani memprioritaskan. Contoh misalkan, aku benar-benar suka di organisasi, bisa latihan public speaking dan kawan-kawan. Tapi yang saat ini benar-benar aku butuhkan itu hard skill dulu. Nah, kemudian untuk ngomongin soal soft skill, bisa gak aku dapatkan soft skill ini di kegiatan yang lain? Contohnya komunitas tadi. Nah, di komunitas mungkin aku bisa jadi kontributor di sana, aku bisa jadi volunteer di sana. Nah, dengan aku menjadi volunteer, aku bisa membantu untuk membuat acara, membuat event. Jadi, aku bisa terbantukan untuk improve soft skill-nya juga. Oke, berarti soft skill sekarang bisa didapatkan di komunitas luar kampus juga. Nah, berarti untuk yang organisasi bisa aku taruh dulu. Jadi, aku bisa fokus di 2 hal, yaitu komunitas di luar kampus dan kuliah. Nah, 2 hal ini yang kita fokuskan sekarang. Jadi kita bisa lebih fokus untuk mengejar impian yang kita sudah tentukan tadi. Tips yang terakhir adalah kita harus membuat action item dan jadikan action item itu menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kenapa kita perlu membuat kebiasaan? Karena gini, kita tadi sudah punya tujuan akhir yang emosional sehingga kita bisa terus termotivasi ketika kita jatuh. Tapi masalahnya motivasi itu adalah naik turun. Kadang kita termotivasi, kadang kita jatuh, kadang kita termotivasi, kadang kita jatuh. Nah, masalahnya adalah katakanlah, oh oke, kita untuk bisa meningkatkan hard skill kita harus belajar golang. Akhirnya kita belajar golang gitu kan. Tapi bukan dijadikan kebiasaan ya, hanya kadang belajar golang, kemudian kita gagal, kita jatuh, berhari-hari libur dulu gitu kan. Karena masih galau. Nah, kemudian kita ingat momen emosional tadi, kita semangat lagi. Nah, alangkah baiknya kita itu setiap hari itu bahkan bisa belajar golang, walaupun kita katakanlah benar-benar sibuk saat itu, atau kita benar-benar sedih, atau kita benar-benar galau, tapi paling tidak kita bisa nyicil belajar golang itu setiap hari secara konsisten. Nah, kemudian bagaimana cara membuat kebiasaan tadi? Bisa kita mulai dengan hal-hal yang mudah dulu atau yang simpel-simpel dulu. Jangan bayangkan, oh aku harus bisa terbiasa belajar golang setiap hari. Aku harus meluangkan waktu 2 jam setiap hari untuk belajar golang.
nggak perlu yang sampai serutin itu atau sebanyak itu. Kita bisa mulai dengan, oke lah, kita coba 15 menit setiap hari. Dan kita mulai di waktu-waktu yang memang kita benar-benar santai, benar-benar tidak memikirkan apapun, dan kita bisa fokus. Kalau misalkan teman-teman itu bisa bangun pagi, mulai di pagi hari, tapi kalau bukan tipe orang yang bangun pagi, misalkan aktivitasnya tuh di jam 9, jam 10, taruh di tempat-tempat, di momen-momen teman-teman pasti bisa produktif. Dan tidak perlu lama-lama, misalkan tadi 15 menit. 15 menit, tapi kalau dilakukan selama setiap hari, selama seminggu, itu yang tadinya teman-teman itu masih tidak familiar dengan Golang, mungkin tidak tahu apa itu Golang, codingnya kayak gimana, itu kalau dilakukan 15 menit selama setiap hari dan dalam 1 minggu, itu pasti teman-teman langsung familiar, langsung seneng untuk terus belajar Golang lagi. Ya, padahal cuma meluangkan waktu selama 15 menit setiap hari. Ya 15 menit setiap hari pasti gampang lah ya buat nyari celahnya gitu di kesibukan teman-teman yang bervariasi. Jadi tips terakhir adalah buat itu menjadi kebiasaan, entah belajar dan aktivitas-aktivitas tadi yang mendekatkan kita ke tujuan akhir tadi. Agar apa? Agar ketika kita galau, ketika kita lelah, kita bisa tetap terus nyicil untuk berprogres ke tujuan akhir kita tadi itu. Oke, itu tadi 3 tips yang bisa aku share ke teman-teman untuk bisa mencapai tujuan. Jadi tadi yang pertama, kita perlu punya tujuan yang emosional dulu. Yang kedua, kita perlu prioritaskan agar kita bisa fokus. Dan yang ketiga, kita perlu membuat itu menjadi kebiasaan agar kita bisa konsisten. Nah, moga-moga dengan teman-teman menjalankan hal ini, teman-teman bisa lebih dekat dengan tujuan akhir tadi, bisa semangat terus hingga akhirnya nanti bisa sukses. Oke, kalau teman-teman punya tips dan trik yang lain yang biasa teman-teman praktikkan untuk mencapai tujuan yang teman-teman punya, mungkin bisa kasih di kolom komentar di bawah. Thank you.